Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menanggapi atau menyampaikan pendapat saya terkait dengan diskusi di sesi 9 mata kuliah studi komparatif di berbagai negara kode 5302. Nama saya Eka Hendrayadi, saya berasal dari UT daerah Pangkal Pinang, NIM 50114296. Pertanyaan pertama terkait dengan artikel 9.1 dan 9.2. Apakah masalah pendidikan yang dibahas di sesi 9.1 juga terasa di lingkungan sekolah saya ya. Saya bertugas di SD Negeri 7 Mentok. Jika ada, sebutkan persamaan dan perbedaannya. Baiklah, ringkasan temuan di sesi 9.1 ya tentang OECD. Penelitian mengelompokkan kebijakan atau isu menjadi 5 topik utama. Yang pertama, ketimpangan di sekolah dasar. Yang kedua, reform atau dukungan untuk mahasiswa. Yang ketiga, kebijakan yang mengakui keragaman migran. Keempat, legislasi untuk menjamin tindakan korektif terhadap ketimpangan. Dan yang terakhir, proteksi akses kerja bagi perempuan. Studi menyimpulkan ketimpangan pendidikan tetap jadi masalah serius dan diperkirakan memburuk. Misalnya karena COVID-19. Persamaan yang saya rasakan di tempat saya bertugas yaitu SD Negeri 7 Mentok mengenai ketimpangan kesempatan belajar antar siswa. Perbedaan dukungan keluarga ya terkait dengan alat belajar di rumah, waktu bimbingan, terus akses handphone atau gawai mempengaruhi hasil belajar. Ini sejalan dengan temuan bahwa latar belakang keluarga kuat mempengaruhi capaian akademik. Nah, itu terkait dengan materi pengayaan sesi 9.1. Yang kedua, kebutuhan dukungan bagi siswa kurang beruntung. Seperti rekomendasi OECD, sekolah memerlukan program bantuan bahan belajar, beasiswa lokal atau kemudian akses agar pemerataan kesempatan dapat tercapai. Jadi berdasarkan artikel OECD tadi terdapat 2 persamaan. Kemudian ada juga 2 perbedaan terkait dengan OECD dalam artikel. Pertama, yaitu skala dan jenis ketimpangan yang berbeda. Di sini banyak negara OECD membahas juga isu migran multikultural dan legislasi khusus. Di SD Negeri 7 Mentok, isu migran internasional relatif kecil. Yang lebih dominan itu adalah ketimpangan ekonomi lokal dan akses pada fasilitas. Yang perbedaan kedua, di sini kita lihat di artikel itu kita lihat beberapa negara OECD menerapkan kebijakan nasional untuk menjamin fasilitas, misalnya subsidi prasekolah, beasiswa, kebijakan bebas biaya sekolah menengah. Di konteks kita, mekanisme sering bersifat program lokal atau opsional pilihan ya, bergantung anggaran kabupaten provinsi. Jadi intervensi kebijakan nasional yang komprehensif misalnya itu kurang merata dibanding beberapa contoh OECD. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana artikel menggambarkan cara negara OECD mengatasi masalah itu dan kaitannya dengan modul studi komparatif pendidikan dasar. Di sini kita menjawab bahwa cara OECD atau negara maju mengatasi beberapa problem itu, yang pertama intervensi pada tingkat sekolah dasar, misalnya program remedial, panduan kurikulum untuk kelompok rentan, agar dapat mencegah reproduksi ketimpangan sejak dini. Yang kedua, skema dukungan biaya dan beasiswa pada jenjang tinggi agar akses pendidikan tinggi tidak sepenuhnya ditentukan ekonomi keluarga. Yang ketiga, kebijakan yang mengenali keberagaman, misalnya program khusus untuk anak migran, bahasa tambahan, intervensi budaya.
Kemudian perhatian pada gender dan pasar kerja. Ya, di sini ya program yang menautkan pendidikan dengan kesempatan kerja bagi perempuan. Kaitannya dengan modul studi komparatif. Yang pertama yaitu pendekatan multidimensi. Nah, modul studi komparatif menekankan perbandingan sistem kurikulum, kebijakan, akses, peran negara, dan lokal. Artikel OECD menyediakan peta isu dan strategi kebijakan yang bisa dibandingkan lintas negara. Cocok ini sebagai bukti empiris, sebagai bahan untuk menganalisis komparatif. Misalnya, mana intervensi yang efektif di level SD maupun di level perguruan tinggi. Transferabilitas kebijakan. Nah, biasanya ini mengingatkan bahaya adopsi kebijakan tanpa adaptasi. Artikel tadi menunjukkan variasi topik, misalnya migrasi penting di AS tapi kurang relevan di beberapa negara. Sehingga dalam studi komparatif perlu mempertimbangkan konteks lokal sebelum menuduh kebijakan OECD. Yang pertanyaan ketiga, sistem pendidikan di Jepang ada pada artikel 9.2 ya, kurikulum yang diimplementasikan dan alasan capai PISA tinggi. Nah, sini kita lihat ya. Saya lihat garis besar inti dari 9.2 ini ada 5 ya. Pertama terkait course of study, kurikulum nasional, kemudian Zest for Life, konsep inti, kemudian perbaikan konkret setelah hasil PISA menurun, kemudian period for integrated studies, kemudian sentralisasi atau standarisasi mutu. Mengapa terkait dengan skor PISA yang tinggi? Pertama, ini faktornya keseimbangan antara kesetaraan, uniform, standar, dan fokus pada kompetensi berpikir. Yang kedua, penguatan praktik, eksperimen ataupun spiral, dan verbal activity. Nah, ini dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menjelaskan dan menerapkan konsep, bukan sekedar mengingat. Nah, ini relevan ini langsung dengan jenis soal PISA. Yang terakhir, fokus pada pengalaman dan disiplin sosial, moral, kerjasama, kegiatan khusus turut membentuk keterampilan non-kognitif yang membantu performa akademik dalam konteks PISA. Nah, ini penutup singkatnya terakhir ya dari dua artikel tadi, yaitu 9.1 tentang OECD dan 9.2 tentang pendidikan di Jepang. Ini menunjukkan bagaimana desain kurikulum nasional yang menekankan kompetensi penggunaan pengetahuan dan pengalaman belajar. Ini dapat membantu menaikkan capaian siswa, termasuk dalam hal PISA. Nah, pada praktiknya di sekolah kami di Negeri 7 Mentok banyak unsur masalah sama, yaitu ketimpangan kesempatan dan juga kebutuhan akan dukungan. Namun solusinya tadi perlu disesuaikan dengan konteks lokal, menggabungkan intervensi anti kesenjangan dengan penguatan kurikulum yang menuntut aplikasi pengetahuan. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan untuk menjawab soal dari diskusi 9. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wallahum muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.